Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, di malam ke-20 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah. Terlebih penting, Allah masih menitipkan nikmat keimanan di dalam hati kita, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kedua kaki kita, dengan mudah kita mengangkat kedua tangan kita untuk bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang kita harapkan selain amalan-amalan, selain pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat manusia, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan duniawi, begitu pula keselamatan ukhrawi insyaallah. Jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini sudah memasuki malam ke-20 di bulan suci Ramadan. Itu artinya bahwa bulan Ramadan sisa menghitung beberapa hari lagi. Olehnya itu, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan baik, mengisi bulan ini dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, mengisi bulan ini dengan segala ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga seakan-akan bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan Ramadan terbaik kita dibandingkan bulan Ramadan yang telah berlalu. Maka tentu sebuah kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah. Begitu banyak orang yang ingin sampai di bulan ini namun tidak diberikan kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan ini, namun tidak diberikan cukup kesehatan oleh Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di malamnya. Olehnya itu, sepatutnya lah kita benar-benar memanfaatkan dengan baik. Maka sepantasnya lah kita benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan senantiasa mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan, sehingga bulan Ramadan kembali menghadap kepada Allah. Ridwan kana tiwi kare bama pakar murennu bodo di atanna ieu matu-matungna. Jamaah tarawih rahimakumullah, dalam sebuah riwayat pernah dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi ini untuk bertanya kepada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Apakah mereka bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor hewan? Sehingga malaikat Jibril pun bertanya kepada seekor kerbau. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Wahai kerbau, apakah engkau bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor kerbau? Lalu apa yang dikatakan oleh kerbau itu? Bahwa wahai malaikat Jibril, meskipun wujud saya seekor kerbau, meskipun bentuk tubuh saya seekor kerbau, akan tetapi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diciptakan menjadi seekor kerbau. Apa yang membuat saya bersyukur? Nada do Allah taala dekna pancaji tak sisa olokolo berupa pani. Kenapa demikian hadir yang berbahagia? Nasabak nasang iya ruang deteruni makaraton iya narik cemme ka ari dompuni, akan tetapi ia malah disukru ka nasabak mage iya paningi narik kumatimbre na palece biasa ajena dan dia na palece biasa lunna. Bahkan ketika dia buang air kecil maka dia mengencingi seluruh tubuhnya. Lalu malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada kelelawar itu,
apakah dia juga bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor kelelawar? Lalu apa yang dikatakan oleh kelelawar ini? Wahai malaikat Jibril, meskipun tubuh saya, bentuk tubuh saya seekor kelelawar, bahkan saya ketika saya tidur saya bergelantungan, ajiku mundur diase, ulukku mundur diawa, akan tetapi saya pun sangat bersyukur kepada Allah. Nasabak madai takku usamuhok pasidai tegere ulukku tegere ajiku nada receh dina pancari kafungullah ta'ala sesa oleh korok berupa alati. Sehingga malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada cacing ini, apakah mereka juga bersyukur kepada Allah? Lalu apa yang dikatakan bahwa wahai malaikat Jibril, meskipun wujud saya, rupa saya seekor cacing, akan tetapi yang membuat saya bersyukur kepada Allah, nala recehullah ta'ala dekna pancari ka sesa rupa tau nasabak madai sesana rupa tau macet pasidanya PGW ulunna PGW ajena, akan tetapi banyak juga orang pun yang telah lalai meninggalkan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, majepunna ya Allah ta'ala, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya, fa'buduni, maka sembahlah saya, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat hanya semata-mata untuk mengingat kepadaku. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan salat itu, Allah memerintahkan kepada seorang hamba untuk mendirikan salat. Maka salah satu tujuannya adalah bagaimana kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita ingin melihat di dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan if'alis salat, kerjakanlah salat itu, i'manis salat, teganglah sempajanya. Akan tetapi Allah mengatakan aqimis salat, dirikanlah salat itu. Kenapa demikian hadirin yang berbahagia? Bahwa di sini sangat jelas Allah memerintahkan kepada kita bahwa salat itu bukan dikerjakan hanya sebatas penggugur kewajiban semata kepadanya, akan tetapi bagaimana salat itu kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita mengambil sebuah contoh bahwa mungkin kita dalam kondisi yang sangat sibuk karena sebuah pekerjaan, maka madani mumpul lalena iya watita, bahkan madani info makada taruh dolong pihak urusan pajanmu baraklah menyelepes sesuai di kewajibanku kepada Allah Ta'ala. Itu artinya hadirin yang berbahagia, ketika kita mengatakan hal yang seperti itu, bahwa berarti kita melaksanakan salat hanya sebatas melepas kewajiban semata kepada Allah, tanpa kita memperdulikan, tanpa kita memperhatikan nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalam salat itu. Padahal di dalam Al-Quran Allah benar-benar menjelaskan, Allah benar-benar mengatakan bahwa aqimus sholata li zikri, dirikanlah salat itu hanya semata-mata untuk mengingat kepadaku. Narik kemero sih cuma bicara masalah paling garang, lebih jadi ia watak kelewe angku di dalamnya ia masjid. Akan tetapi waktu itu jadi ia paling garangnya angku di dalamnya masjid. Bisa jadi ingatan kita angku di bolata, bisa jadi paling garata angku di kantor otak. Waktu jadi watak kelewe pura dimakan Allahu Akbar. Nah itu yang paling garangnya angku senantiasa kajak-kajak betuan na ada wading anu jama-jama tak di kantor, lebih jadi jama-jama tak di boleh dengan garang. Sehingga Amri Guruta mengatakan bahwa ini sesena iyo ini tuan mengi angkatan ondrong ada garang lalu nasam pajannya. Maka ketika makasih hari garang tak iyo di fatawir talu ondrong, insyaallah nasir itu sampajatta. Kejadian yang pertama nasa tufan ditata yang nanti waktu dakana dengan mata renampa dibaca Allahu Akbar. Aku tolong mundur patuku paling ngarata Allah Ta'ala. Maka tentu setelah kita membaca kalimat Allahu Akbar, tentu kita membaca doa kita. Di dalam doa kita ada kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya telah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam artian kata bahwa ketika memang kita telah benar-benar mengaplikasikan pendirian salat dalam kehidupan kita hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya salat, ibadah, bahkan hidup dan mati pun kita sebenarnya telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu tujuannya, bahwa bagaimana Allah memerintahkan salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Sebelum kita memulai aktivitas, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat kepadanya melalui salat subuhnya. Setelah di dalam jeda-jeda aktivitas kita dianjurkan untuk istirahat dan kembali mengingat kepada Allah di waktu zuhurnya.
Setelah kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, maka kita dianjurkan kembali mengingat kepada Allah di salat asalnya. Begitu pula menjelang malam kita pun dianjurkan untuk mengingat lagi kepada Allah. Dan begitu pula setelah kita ingin melaksanakan istirahat di malam harinya, Allah pun kembali memerintahkan kita untuk melaksanakan, untuk mengingat kepadanya melalui salat isyanya. Itu artinya bahwa aplikasi dari inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin benar-benar telah kita tanamkan dalam kehidupan kita, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surah Al-Fatihah. Dalam artian kata kita benar-benar patuh pada rata Allah Ta'ala waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka betul ini hanya kepada Allah kita senantiasa meminta pertolongan. Bisa jadi angka makutana makrestas ma'adun kepada iya matawna marilodawan Allah Ta'ala. Sudah 20 tahun saya meminta kepada Allah, akan tetapi tidak satupun doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Kita harus berpegang teguh sama satu pepatah Arab yang mengatakan, ana uridu wa anta uridu wallahu yaf'alu ma turid. Ana uridu, saya punya keinginan, wa anta uridu, kita pun punya keinginan, wallahu yaf'alu ma turid, akan tetapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mengatakan ya dalam doa kita, ya Allah, berikanlah saya kekayaan, berikanlah saya harta. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, maka ketika saya berikan harta itu, saya berikan kekayaan itu, maka sesungguhnya lah harta dan kekayaan itu yang akan membuat musibah di kemudian hari sampai engkau lupa mengingat kepadaku. Begitu pula bisa jadi kita mengatakan bahwa ya Allah, berikanlah saya pangkat, berikanlah saya jabatan. Akan tetapi saking cintanya Allah kepada hambanya, maka dia mengatakan, wahai hambaku, ketika saya berikan jabatan dan pangkat ini, maka sesungguhnya jabatan dan pangkat inilah yang akan membuatmu hancur di kemudian hari. Sehingga kita harus menanamkan, hadirin yang berbahagia, dalam pepatah Arab, ana uridu wa anta uridu wallahu yaf'alu ma turid. Kita semua tentu punya keinginan, akan tetapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang mengatakan bahwa lemah payanu nyamuk atau pengguna nasabak mega warang peran mega otona dan sebagainya. Akan tetapi orang itu pun mengatakan makadai wih lemah payanu nasabak dik na mega palona dik na mega zamanna sehingga wadi mega waktu nasi bawa keluargana. Begitu pula orang itu mengatakan bahwa lemah payanu nasabak angkamana napunai. Pada dasarnya adalah kita mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bisa jadi hal yang kita miliki saat ini, hadir yang berbahagia, adalah hal yang didambakan oleh orang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya yang ketiga, hadir yang berbahagia, adalah riwayat dibacana asyhadu an la ilaha illallah ila tahiyai ina ko majalloki maka batuangi makada dik gaga kamenali sibatu sompa sanadina ko Allah taala. Maka ketika makasinya ring marangat ta ilalanna yang undong nasa ko pandetata, maka sesungguhnya nasai itu sampajakta. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sholat itu jangan kita kerjakan hanya sebatas pelepas kewajiban semata kepada Allah, tanpa kita memperhatikan nilai-nilai atau kandungan-kandungan yang ada di dalam sholat itu. Waduki malasnya dia guru di dalam nak yang sempajannya. Maka dan apa kita mereka utama di dalam masjidnya mesti buka mana di sandal lain dan dia sahabat nenek. Dia negara dengan kemakara ia sandal aku sandal sudi, sepatuku sepatu sudi. Ia tu perintah kaya tu matang kerja mataku ia tu sudi. Dia buka sepatuku mereka mas sepatu utama mas sempajan di dalam masjid. Pada dasarnya tanpa diperintahkan sekalipun, maka dia membuka hal itu. Kenapa ada demikian, hadirin yang berbahagia? Kita bisa mengambil sebuah pelajaran makada. Iya roidu fatawai. Pada dasarnya ridwana Allah taala bukanlah pangkat dan derajat yang membedakan kita, bukanlah harta dan kekayaan yang membedakan kita, akan tetapi yang membedakan manusia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah ia narik kemas pajaki, maka tentu kita mengikut dalam satu komando yang narik imani. Narik kunakkan dua di mana imannya Allahu Akbar, maka kita sebagai makmum kita juga pun mengikut mengangkat kedua tangan kita. Narik kurungku sujud, maka tentu kita pun mengikut dan sujud. Itu memberikan pelajaran bahwa sitongan na yoro itu mata kue, sitongan na yoro itu masa lengi, maka sila asih bisa diingata. Maka sila asih bisa diingata pada taruh atau. Olehnya itu bagaimana kita senantiasa memperkuat persaudaraan, memperkokoh tali persaudaraan. Karena kenapa? Silaturahim itu antar sesama bukan hanya menjadi kebaikan bagi kita, akan tetapi bisa memperpanjang umur bagi kita, hadir yang berbahagia. Nasa nabita narik komelo kita lampiriang umur Allah taala, maka pada cini asusum pungetak lalu pada tahu bukan hanya itu, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan yang paling terakhir, hadir yang berbahagia,
Pasanaan rekrut Taki Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah, mengatakan bahwa nariku angka tahu mulai lutur yang leeh malalor yasna weye ibu baraapi naik adik na sempajang ajak maceri ia turfatawi. Kenapa demikian? Sholat itu sangat tinggi kedudukannya dalam tubuh kita, hadir yang berbahagia. Ondonna yang sempajangnya di dalam agama papari ondonna ulewe hari watak kalewe. Tentu yang sedir fatau ketika dia tidak mempunyai kaki masih bisa hidup. Akan tetapi ketika dia tidak mempunyai tangan masih bisa hidup. Akan tetapi nasa nabita nareko sedir fatau dia napego yang sempajangnya papa dan nasi dia watak kale jukka ribong kana dia gagawuna. Karena kenapa? Kedudukan sholat itu dalam agama papa dan nona kedudukannya ulewe hari larena watak kalewe. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.